Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ribuan jenis flora dan fauna hidup di berbagai ekosistem, mulai dari hutan hujan tropis, pegunungan, savanna, hingga lautan dalam. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadikan kekayaan alam, tapi juga memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, sejarah geologi, dan letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Kondisi unik ini mengatakan tiga zona persebaran utama, yaitu zona asiatis, zona australis, dan zona peralihan yang masing-masing memiliki ciri khas dan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, kekayaan hayati di Indonesia menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi, pemburuan liar, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi menjadikan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Konservasi tidak hanya mencakup perlindungan satwa dan tumbuhan, tapi juga pengelolaan habitat, edukasi masyarakat, serta pelestarian plasma nutfah untuk kebutuhan generasi mendatang. Memahami manfaat flora dan fauna serta persebaran di Indonesia menjadi langkah awal dalam mendukung pelestarian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, yaitu ada geografis, yaitu letak Indonesia di antara Asia hingga Australia yang membuat jenis flora dan fauna yang beragam. Yang kedua, ada garis Walleyes dan Bieber, yaitu batas geografis yang memisahkan spesies asiatis, peralihan, dan australis. Yang ketiga, ada curah iklim, yaitu curah hujan tinggi, suhu hangat, dan kelembapan besar mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup. Yang kelima, ada fisiografi, yaitu jenis tanah, ketinggian, dan topografi menentukan jenis habitat. Yang keenam, ada biotik, yaitu persaingan, predasi, dan simbiosis mempengaruhi keberadaan spesies. Yang ketujuh, ada aktivitas manusia, yaitu deforestasi, pertanian, dan konservasi mengubah persebaran spesies. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Zona persebaran Indonesia bagian barat. 1. Wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau sekitarnya. Kawasan ini berada di sebelah barat garis Wallace dan memiliki kemiripan besar dengan wilayah Asia. Kedua, sejarah geologi. Pada zaman es, wilayah ini tersambung dengan daratan Asia melalui paparan senda. Hewan dan tumbuhan Asia bermigrasi ke Indonesia bagian barat. Setelah terpisah oleh kenaikan air laut, banyak spesies berkembang menjadi endemik. Ketiga, flora. Didominasi hutan hujan tropis yang lebat dan selalu hijau. Tumbuhan khas, meranti, rotan, kasturi, kayu ulin, rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai raksasa. Serta memiliki hutan rawa gambut yang unik di Sumatera dan Kalimantan. Keempat adalah fauna. Fauna cenderung bertubuh besar dan mirip fauna Asia. Hewan khasnya adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, orangutan, bekantan, dan juga beruang madu. Banyak juga primata, mamalia besar, dan juga bulu hutan. Kelima, iklim. Iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun, mendukung hutan yang rimbun dan keanekaragaman yang sangat tinggi. Zona persebaran Indonesia bagian tengah. Zona Indonesia bagian tengah atau zona peralihan meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Merupakan daerah peralihan antara fauna dan flora Asia dan Australia, dengan ciri khas kombinasi kedua benua. Flora di sini berupa pohon salju yang menjadi sumber makanan penting bagi suku lokal. Fauna unik antara lain adalah anoa, yaitu kerbau kerdil yang hanya ada di Sulawesi, burung maleo, kuskus, dan tarsius. Wilayah ini berada di antara garis Wallace barat dan garis Weber timur, sehingga memiliki keanekaragaman unik. Zona Indonesia bagian timur, yaitu meliputi Papua dan Pulau-Pulau Setara. Wilayah ini memiliki hubungan erat dengan benua Australia dan Papua Nugini. Flora didominasi oleh pohon eukaliptus dan berbagai tumbuhan khas Australia. Fauna khas antara lain yaitu ada kanguru, pohon purutrawasi yang memiliki warna-warni indah, brontosauri, dan berbagai marsupial. Ekosistem di sini berbeda dengan barat dan tengah, memberikan kontribusi unik pada keanekaragaman hayati Indonesia. Manfaat konservasi fauna yaitu yang pertama menjaga rantai makanan agar tetap seimbang di alam, yang kedua melindungi spesies dari kepunahan akibat perburuan dan nilai habitat, yang ketiga menjadi sumber penelitian dan pendidikan bagi pengetahuan, yang keempat menjaga keanekaragaman hayati yang penting bagi kelangsungan hidup bumi, dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan nilai ekonomi melalui ekowisata dan kegiatan pelestarian alam. Terima kasih. Nah, yang kedua ada manfaat konservasi flora atau tumbuhan. Nah, di manfaat konservasi flora atau tumbuhan kita punya 5 manfaat. Yang pertama ada mencegah keseimbangan ekosistem tumbuhan. Nah, untuk menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Yang kedua ada mencegah kepunahan spesies langka agar tetap bisa dilestarikan untuk generasi mendatang. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah melalui akar yang mencegah erosi dan menjaga siklus air. Yang keempat, sebagai sumber obat dan bahan pangan alami bagi manusia. Yang kelima, ada mendukung keindahan dan pariwisata alam seperti taman nasional, hutan wisata, dan cagar alam lainnya. Selanjutnya ada konservasi di dalam habitat asli atau in situ. Apa sih kunci penting pelestarian mencegah habitat alami dari pencemaran dan pemburuan liar? Yang pertama ada mengelola sumber daya alam secara bijak, serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, hal-hal tersebut merupakan kunci penting dari pelestarian. Nah, apa sih upaya konservasi di habitat asli ini? Nah, upayanya itu adalah mendirikan kawasan konservasi, yaitu mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Hal-hal tersebut untuk melindungi spesies dan ekosistem di tempat mereka berasal. Nah, selanjutnya ada melindungi habitat, mencegah perusakan habitat alami dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengelola limbah dan menghindari penebangan hutan. Selanjutnya ada memindahkan hewan ke habitat yang lebih aman, memindahkan hewan yang terancam ke wilayah yang konservasi atau hutan lindung untuk keselamatan mereka. Selanjutnya ada menggunakan kearifan lokal, menerapkan pengetahuan dan praktik lokal yang telah terbukti untuk membantu melestarikan ekosistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konservasi yang dilakukan di luar habitat asli atau konservasi ex situ. Nah, seperti yang kita semua ketahui, konservasi sendiri itu memiliki pengertian yaitu upaya pengelolaan atau pelestarian sumber daya alam sebaik mungkin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh konservasi ex situ yang telah diadakan di Indonesia. Seperti yang pertama adalah Taman Safari. Taman Safari itu menciptakan lingkungan buatan yang semirip mungkin dengan habitat asli hewan untuk edukasi dan juga konservasi. Kemudian yang kedua ada kebun binatang. Kebun binatang merawat hewan di lingkungan buatan untuk tujuan rekreasi, edukasi, penelitian, dan pelestarian. Kemudian yang ketiga ada kebun raya atau kebun botani yang dimana ia menanam dan merawat berbagai jenis tumbuhan untuk penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga penangkaran yang dimana ia membiarkan spesies yang terancam punah baik hewan maupun tumbuhan melalui metode seperti inseminasi buatan pada hewan dan kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan terkait dengan peran masyarakat dalam konservasi flora dan fauna. Nah, tentunya dalam konservasi sangat memerlukan peran masyarakat sebagai perantara dalam konservasi tersebut. Nah, apa sih kira-kira peran masyarakat dalam konservasi? Jadi, peran masyarakat yang pertama adalah menghentikan perburuan liar dengan cara tidak memburu hewan liar dan tidak membeli produk dari hewan langka untuk menghentikan perdagangan ilegal. Kemudian yang kedua, melaporkan pelanggaran yang terjadi seperti melaporkan tindakan perburuan atau perusakan kepada pihak berwenang. Kemudian ada menanam pohon yang dimana kita harus menanam pohon di sekitar lingkungan untuk tetap menjaga kesuburan tanah dan memberikan habitat bagi satwa. Kemudian kita harus mengolah sampah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah dan menggunakan produk daur ulang untuk mengurangi polusi. Dan yang terakhir, edukasi dan kesadaran yang dimana kita harus mengikuti kampanye, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian flora dan fauna.